penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Nah, ini merupakan aksi nyata dari kami CPP Angkatan 9 Kabupaten Natuna. Nah, pada kali ini sosialisasi budaya positif kita akan membahas mengenai 6 topik di sini. Jadi topik pertama itu yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini dia. Ada muncul 3 pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Apakah, silakan boleh menjawab. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya, Bu Ami? Kalau untuk pertanyaannya Bu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jawabannya sebenarnya 50-50 Bu. Ya. Karena bisa dapat mendisiplinkan dan juga tidak gitu. Karena nanti dia akan ulang lagi karena dikasih hukuman gitu. Saya Bu. Oke. Menurut Bu Ami begitu ya. Nah, untuk penjabarannya kita akan sampaikan pada sesi berikutnya. Nah, ini yang pertanyaan kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti memungut sampah di halaman sekolah dapat mendisiplinkan siswa? Nah, ada yang bisa jawab nih? Ya. Nah, apakah dengan cara memungut sampah di halaman sekolah? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Ya, ya. Ya, Bu Sari? Kalau misalnya memungut sampah di dalam sekolah, siswa malah nggak disiplin. Maksudnya mereka menganggap remeh, cuma memungut sampah gitu kan. Nah, jadi artinya kalau cuma sekedar memungut sampah, hukuman berarti sulit berdisiplin siswa. Mereka suka
jawaban atas 2 pertanyaan. Nah, yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, ini dia. Kalau Pak Ibrahim mana? Oh, menurut kami jelas. Jelas. Apalagi penghargaannya agak bernilai. Iya. Oke, itu jadi ada 3 pertanyaan dengan 3 jawaban dari Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya kita mulai pada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jawaban Bapak Ibu tadi akan ketemu jawabannya pada sesi pembelajaran. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, saya meminta ini 2 orang dari ibu atau bapak untuk ke depan. Kita mencoba ya memperagakan. Di sini yang memiliki kontrol siapa? Kan begitu. Oke, saya belum menyerahkan ini ke siapa ya. Ini adalah harta yang sangat berharga. Saya nggak tahu dia siapa dulu ya kan? Oke. Ya, ini kunci berangkas, ya kan? Di dalamnya banyak harta, ya kan? Ini saya serahkan ke Bu Ine. Oke. Ini sekarang jadi hartanya Bu Ine. Ya, hartanya Bu Ine. Oke, yang menguasai ruang sekarang Bu Ine. Kami itu jelek. Ya, oke. Nah, sekarang yang di dalam sini ada berangkas Ibu Sari. Oke. Bu Ine, pertahankanlah harta berharga Bu Ine dengan segala upaya yang ada. Ya, Pak Wasya. Bu Widi, silahkan mengambil. Tolong. Oke, Bu Widi, silahkan mengambil harta ini dengan cara terserah. Mau dengan cara merayu, mengancam, ya, atau mungkin ada sogokan misalnya begitu. Ya terserah gimana caranya. Ya. Ya. Kalau misalnya dengan kekerasan, ya saya pengen lihat kekerasannya kayak mana. Apakah Bu Ine mau melepaskan atau tidak? Nah, yang jelas tugas Bu Widi adalah bagaimana cara mengambil harta Bu Ine ini. Ya, kita dengan memelas, tolong Bu, saya juga butuh Bu. Ya, terserah, oke? Ya, monggo. Bolehkah saya mau pinjam kunci berangkas ini? Saya butuh sama kunci ini. Tolong dengan saya juga butuh ini. Saya paling sebentar saya orang pinjam. Ada yang lain saya. nggak? Ya. Sebentar saja pun Bu. Sebentar lama nanti Bu Ine saya traktir di sini. Ya, traktir kurang Bu. Bagaimana kalau bukan yang di simpang 3 nanti bertraktir? Nanti kan kunci berangkas ini ada di lemari isinya duit Bu. Ibu tahu dari mana isinya duit? Ibu jangan-jangan udah ngintip. Begitu saja ya Bu ya. Tolong Pak. Oh iya. No. Nggak boleh. Aduh, ya sudah. Oke. Oke, berarti Bu Ine tidak memberikan harta dia yang paling berharga. Oke, terima kasih Bu Ine sama Bu Widi. Oke, jadi di sana ada stimulus dan respon. Nah, kita akan lihat seberapa kontrolnya Bu Ine terhadap kunci dia yang paling berharga dan bagaimana Bu Widi merayu Bu Ine ternyata nggak goyah, ya kan? Nah, di sini yang memiliki kontrol kalau pada stimulus respon itu adalah mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, sementara pada stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ingat ya, kita tekankan kembali, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara pada teori kontrol
semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak bisa dikatakan oh itu kesalahan, oh itu kebenaran. Tergantung tujuannya. Nah, kemudian pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu dia contoh tadi. Berarti Bu Ine punya posisi kontrol yang kuat, di mana dia tidak menyerahkan kuncinya kepada Bu Tini. Nah, itu dia. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain itu pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dia. Kemudian pada stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Maka ada berupaya tadi. Ya enggak? Nah, sementara pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi Bu Ina nanya tadi, ada yang lain nggak cara lainnya? Gitu kan? Nah, kemudian pada stimulus respon, model berpikir itu kalau nggak menang, ya kalah. Sementara pada teori kontrol itu berpikir menang-menang, kamu nyaman, saya nyaman. Seperti itu. Nggak ada, oh kamu kalah, saya menang. Nggak ada lagi seperti itu. Itu pada teori kontrol. Ya. Nah, ini dia. Saya tidak mengajukan pertanyaan. Oke, di sini baru saya mengajukan pertanyaan. Apa yang terpikir oleh Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Sesuai aturan. Oke, sesuai aturan. Ada lagi yang lain? Sesuai aturan tentang disiplin. Apa lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Tertib. Tertib. Terus? Patuh. Oke. Nah, di sini saya menyampaikan tuh yang katakan oleh Bapak dan Ibu tadi benar sekali, ada tata tertib, teratur, dan patuh. Nah, di sini disiplin erat kaitannya dengan hukuman. Nah, tapi sesungguhnya itu berbeda. Kenapa demikian? Harapan saya ketika saya setelah menyampaikan sosialisasi ini, hukuman itu sebagai solusi atau alternatif terakhir yang kita gunakan. Nah, ya. Kemudian ada kata makna merdeka. Nah itu, kalau merdeka itu kan bebas sebebas-bebasnya, ya kan Bapak Ibu? Bebas sebebas-bebasnya. Namun ingat, di dalam kata merdeka terdapat self disiplin, artinya kita sendiri harus punya disiplin diri. Ingat, ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka orang yang berwenang terhadap kita. Contoh, kita adalah guru, berarti yang berwenang terhadap kita adalah kepala sekolah, maka kepala sekolah lah yang akan mendisiplinkan kita. Ingat, di dalam kata merdeka tetap ada yang namanya aturan. Nah, sesuai dengan kata dihadap dewantara, bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kita nggak bisa merintah diri kita sendiri, harus ada orang lain yang harus merintah kita. Contoh seperti tadi, harus ada konsep yang menegur kita. Ya, mudah-mudahan jangan sampai kita ditegur pakai cek ya, jangan sampai. Yang penting kita punya disiplin diri terlebih dahulu. Nah, ini dia tujuan kita Bapak Ibu, harapan kita bersama, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ingat, motivasi dari dalam diri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Yang jelas kita sudah tahu di dalam profil pelajaran Pancasila, karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu 6 kata sakti, ya, 6 kalimat pemungkas yang harus bisa kita lihat pada anak didik kita, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang kita harapkan ada di anak kita. Makanya harapan kita nanti atau kelak kita bisa bersama-sama menyesuaikan dengan visi sekolah kita yang baru. Nah ini dia teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini dia yang saya tanyakan tadi. Kalau penghargaan itu gimana?
disiplin positif kita ya Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini harapan kita yang tumbuh di dalam diri peserta didik kita. Bukan seperti ini yang harapan imbalan, kemudian yang menghindari hukuman, ya. Namun yang seperti inilah. Nah inilah sebenarnya susah sih. Tapi kalau kita mulai pelan-pelan menerapkan kepada siswa kita, mereka akan muncul seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Nah, kemudian ini dia. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini. Ya, mana tahu? Ayo, ada yang bisa komen? Ya. Atau tidak ada atasan memberikan Anda penghargaan, misal kalau kita terlambat, ya, nggak ada yang negur. Kemudian apalagi ditambah, kita juga tidak diberikan reward, ya kan? Ya. Nah, harapan kita kan tadi kan ada reward, itu seperti itu ya. Nah, di sini tidak ada yang seperti itu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Tetap datang tepat waktu, meskipun tidak ada penghargaan, karena tujuan kita adalah di sini mendidik, ya kan? Mendidik peserta didik kita adalah menjawab. Ya, reward cukup kita menikmati dari hasil yang didapat peserta didik kita dari ajaran yang kita berikan, ya kan, materi yang kita berikan. Nah ini dia. Lanjut materi selanjutnya, yakni tentang restitusi. Nah, pertanyaannya ialah apa itu restitusi? Ini dia. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di dalam restitusi ini harapan kita di mana anak bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Selama ini adalah kita yang selalu memberikan solusi. Jadi ada ketergantungan antara peserta didik dengan kita. Nah sekarang kita menciptakan peserta didik yang mandiri di mana mereka bisa menemukan solusi terhadap permasalahan mereka. Itu dia restitusi. Nah kemudian ciri-cirinya ini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan yang dibuat peserta didik, dia mencari solusinya sendiri untuk memperbaiki. Ya, kemudian dapat memperbaiki hubungan, adanya tawaran bukan paksaan. Ingat ya, berbeda ya, kita menawarkan, kalau dia tidak melakukan kembali lagi ke dia. Beda loh. Kamu harus begini, kamu harus begini. Ketika kita menggunakan kata harus itu seperti memaksa peserta didik kita menuruti apa yang kita mau. Nah, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti ketika kita ajak anak kita ngobrol, kemudian minta dia bercerita apa sebabnya anak ini datang terlambat. Pasti ada alasan, ya kan? Sekalipun anak ini berbohong, dia kan bisa terungkap nanti pada akhirnya Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika kita menggali hal ini, anak mulai bercerita, ya, dia akan mencoba di sini dia. Apa sih penyebabnya gitu loh? Kita tidak langsung menjudge, kamu sudah tahu terlambat ya. Sudah siap-siap sana. Nah, misalnya sapu semuanya sampai sikat WC sampai bersih, misalnya seperti itu. Nah, tidak, kita akan tanya dulu apa sebabnya. Oh, bisa jadi karena cuaca tak bagus contohnya, atau ketika mungkin dia datang ke sekolah dia diperiksa sama polisi tidak menggunakan helm. Ya, kita harus dengar dulu alasannya. Banyak bocor. Ya, banyak bocor bisa jadi ya. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian pada solusi. Solusi dari anak tadi, bukan dari kita. Nah, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini nih yang sering apa yang terjadi pada anak. Ketika yang saya lihat lah ya selama ini, mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini. Ketika anak-anak yang tadi dipanggil Bu Yosi, anak ini udah tahu bersalah. Nah, ketika dia balik ke kelasnya, kamu ngapain nih ya? Kan, udah dibilang usah. Nah, ini ada rasa gagal dalam diri anak.
kita berupaya hal itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Ya, hal itu tidak terjadi. Jadi dia bisa kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri, ya, bahwasanya saya bisa berubah dan menunjukkan ke teman-teman saya bisa untuk lebih disiplin pada diri saya sendiri, bukan karena Bu Yosi, atau bukan karena Mentuti, atau bukan karena Bu Sari, atau bukan karena Bu Ani, ya, tapi karena diri saya sendiri mau untuk berubah. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Ya, kita lihat nanti hasilnya ya Bu Sari ya. Oke, kemudian keyakinan kelas. Harapan saya setiap kelas mulai memajangkan keyakinan kelas masing-masing. Nah, di sini saya mengibaratkan adalah ini dia, untuk sampai ke budaya positif dimulai dari peraturan kelas. Mungkin di kelas Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan adanya peraturan kelas, ya kan? Nah, kita contohkan, kita corona COVID-19 itu dari tahun 2019 ya kan, kita sudah pakai masker. Awalnya itu kita terpaksa ya Bapak Ibu, ya Bapak ya Ibu, kita terpaksa ya kan, pakai masker harus gitu, ya kan? Nah itu kalau di kelas kita itu namanya peraturan, wajib diikuti. Nah kemudian lambat laun sekarang masih ada kan orang satu-satu menggunakan masker. Itu apakah karena dia terpaksa atau tidak? Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah kebiasaan itulah yang akan kita buat di kelas kita Bapak Ibu. Itulah keyakinan, menggunakan kata-kata positif. Saya harus datang tepat waktu, itu adalah keyakinan. Ya, nanti saya akan tunjukkan apa sih itu keyakinan. Ya, nah dari seperti tadi muncul peraturan menggunakan masker, kemudian muncullah keyakinan bahwa kita harus menggunakan masker untuk kesehatan. Nah, lambat laun berpengaruh pada lingkungan kita. Lingkungan sekolah menjadi lebih positif. Nah, barulah kita bisa menerapkan itu budaya positif. Jadi, saya bisa menyadari budaya positif itu tidak langsung ketika saya selesai sosialisasi, brok dilaksanakan, langsung terwujud, tidak. Dimulai dari kelas kita masing-masing. Mulai dengan adanya peraturan kelas, kita merubah menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas muncullah lingkungan positif. Dari lingkungan positif muncullah budaya. Nah, ini dia. Saya ingin tanya nih Bapak Ibu, mana yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Kanan saya kah atau di kiri saya? Ingat, kata kuncinya adalah kata-kata positif. Kata-kata yang tidak harus memaksa. Dari kiri saya? Oke, sepakat yang kiri saya? Ya. Saya tidak bilang, oh ini salah, ini benar. Tidak, kita akan lihat nanti. Oke, ini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan ya. Letakkan buku pada tempatnya. Sementara keyakinan kelas menggunakan kalimat yang singkat tapi bermakna. Ini kata-kata positif semua. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas seperti ini. Berarti ini akan ada rasa tanggung jawab ya. Ketika dia sudah menggunakan, dia punya rasa tanggung jawab untuk meletakkan kembali barangnya. Nah, ya, untuk sampel nanti saya tidak bisa untuk melaksanakan di seluruh kelas. Mungkin ada satu atau dua kelas yang akan bisa saya coba untuk aksi nyata saya menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini dia kalimatnya. Tanggung jawab, keselamatan, menghormati. Mungkin juga ada nanti kasih sayang atau menyayangi. Ya, tidak harus seperti ini kalimatnya, boleh. Ya, tapi kalimatnya bermakna positif. Ya, Ibu. Nah, kemudian di sini kalau untuk perubahan modul, di sini ada tentang hukuman oleh materi dihukum oleh penghargaan. Ya, nah ini tadi yang kita bilang kalau anak diberikan reward itu rasanya anak lebih termotivasi ya. Ingat, ini dia. Ketika dihukum oleh penghargaan. Apa saya bilang di sini ya? Penghargaan merupakan penghargaan menghukum. Artinya apa? Ketika kita sudah selalu memberikan anak itu penghargaan, kita akan tetap dorongan dari luar lebih kuat, ya daripada dari dalam. Ya,
melakukan karena kemauan saya sendiri yang memunculkan itu. Kan pengaruhnya juga ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya jangka panjang seperti yang saya contohkan tadi. Lama-lama dia jadi ketergantungan. Ini ada hadiahnya nggak sih? Nah itu dia. Jadi dia menunggu. Oh nggak ada hadiah, nggak dikerjainnya. Nah itu dia. Nah ini dia. Mengurangi ketepatan. Ah nanti kalau nggak bagus kita buat ini nggak ada hadiah dan diurusin. Ya. Kemudian penghargaan itu ada yang disebut juga tidak efektif. Tapi tidak semuanya Bapak Ibu ada juga. Itu kembali lagi ke pribadinya. Kalau sudah dia punya dorongan intrinsik lebih kuat, ini meskipun dia diberi penghargaan ataupun tidak, dia akan tetap bekerja. Ya, nah penghargaan merusak hubungan, benar. Yakin kan penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi dari yang tadinya dia dekat dengan gurunya, karena nggak dikasih hadiah lagi, nggak mau lah dengan ibu sini aja lah, saya dapat hadiah dengan ibu ini, akhirnya. Akhirnya ibu ini dengan ibu ini rusak hubungannya, bisa jadi, ya kan? Nah itu dia, waspadalah. Oke, kemudian ada lagi sampai menurunkan, mematikan, mengurangi. Selanjutnya ini, pertanyaan saya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Catat ya, hukuman. Nah, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah 2 hukuman kita ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, ya, berarti 3 ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman dengan yang telah dicoret-coret. Oke, 1/3. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti 2/3. Kemudian murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi karena nggak pakai sepatu hitam. Oke, ada perdebatan, ada konsekuensi. Ini dia, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Catat ya. Melepas sepatu ya kan bukan diambil. Iya, melepas sepatu dengan konsekuensi. Konsekuensi, tapi tidak konsekuensi. Oke, konsekuensi ada hukuman. Nggak ada benar salah Bapak Ibu. Tenang aja, tidak ada benar salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelumnya. Konsekuensi. Ini konsekuensi karena itu pelajaran PJOK loh, Dok. Mencabut rumput liar karena merusak pemandangan sekolah, kecantikan sekolah, keasrian sekolah, mungkin ada hubungannya, dikaitkan, ada hubungannya, mungkin bisa jadi itu bukan hukuman, gitu loh. Kalau kita bisa menaikkan. Kalau yang ini mencatat 100 kali, ada kaitannya nggak dengan yang terlambat? Ada. Makanya itu disebut dengan hukuman. Ya, nah ini dia. Beda hukuman dan konsekuensi. Kan sudah jelas saya nggak membacakan, sudah lihat sendiri memang berbeda. Kalau hukuman jelas menyangkut fisik ya, fisik dalam jangka waktu yang lama. Menyebabkan ini ibu yang tak khawatirkan konsep diri yang buruk pada anak. Ini harus kita jaga. Ya. Namun, nah ini dia. Namun yang diharapkan dari sini adalah ketika kita bisa menerapkan restitusi. Ya. Nah, ini dia menyebabkan identitas gagal. Ini identitas sukses, namun konsekuensi ini berharap adalah bersifat netral, bukan negatif, bukan juga positif.
Yang kita harapkan adalah positif. Ya, ini yang kita harapkan. Bukan yang ini jauh-jauh. Makanya saya bilang hukuman itu merupakan alternatif atau solusi terakhir yang kita berikan pada siswa. Udah nggak bisa lagi dengan segala cara. Ya mungkin inilah caranya. Itulah cara terakhir yang bisa kita gunakan. Seandainya masih bisa, jangan menggunakan hukuman. Oke? Nah, kebutuhan dasar manusia. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar: kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini dia. Bertahan hidup apa saja, kasih sayang apa saja, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, nih 5 posisi kontrol yang pernah kita lakukan ya Bapak Ibu. Inilah yang menciptakan identitas gagal, di mana kita sebagai penghukum atau pembuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol dari luar, yakni sebagai teman dan pemantau. Nah ini dia, kontrol diri sebagai manajer. Ya, penerapannya sudah saya slide-kan sebelumnya pada presentasi sebelumnya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, untuk efisiensi waktu. Nah ini dia. Pernyataan, kemudian saya kecewa sekali dengan kamu, itu kan jelas membuat orang merasa bersalah, ya kan? Kita paling sering seperti itu ya Bapak Ayah, Ibu kepada anak kita. Kamu sudah mengecewakan ibu sebagai wali kelas, kamu sudah mengecewakan ibu sebagai guru BK, kamu sudah mengecewakan ibu sebagai guru ngapel kamu. Nah, berarti kita sudah membuat anak sebagai pembuat merasa bersalah. Tuh. Saya mengakui saya dulu sering seperti itu. Sekarang saya berupaya tidak seperti itu lagi. Ya, ini dia. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu seperti penghukum. Atau seperti tadi, apa yang kita lakukan ke anak, ya membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian seperti saya, kamu sudah tahu itu tidaklah benar yang kamu lakukan, ya kan? Kita akan menjat anak, ya mental anak dan mesti kena. Kemudian, nah ini saya pikir BK itu teman, posisi terbaik adalah teman, tapi ternyata bukan. Teman itu malah membuat anak semakin tergantung pada kita. Seharusnya kita membuat anak lebih mandiri, ya. Nah, kemudian segitiga restitusi ini dia. Ya, ini penerapan untuk kita ketika membimbing anak-anak kita. Ya, saya awalnya jujur ketika saya membuat skenario seperti ini, saya sampai 3 kali tag video. Ternyata terbawa-bawa, paham yang lama terbawa-bawa, gitu loh. Nah, ketika saya sudah menjelaskan ini, ketika sudah memahami, kemudian saya ulang berkali-kali sampai anak-anak tadi tersenyum. Nah, yang ketiga kalinya, ya, saya betul-betul menerapkan pada anak yang bermasalah, bukan merekayasa. Nah, ketika saya sudah menerapkan, contoh kemarin sama Leo, ketika saya sudah menerapkan ini ke anak nyari solusi sendiri terhadap permasalahan. Kemudian dia menanyakan ke saya, seperti ini ya Bu. Jadi dia minta persetujuan kita. Saya kembalikan lagi. Yang kamu lakukan itu atas dasar kemauan kamu, bukan kemauan saya. Yang harus muncul adalah dorongan dari diri kamu untuk merubah, bukan dari saya. Itu saya buat seperti kata kunci. Ya. Nah, ketika terakhir harapan saya dia bisa menerapkan sesuai dengan keyakinan kelas. Makanya saya bilang kembali, keyakinan kelas itu penting di setiap kelas kita. Ya. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu, saya tidak melanjutkan lagi untuk selanjutnya. Jadi demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk waktunya terhadap kegiatan saya, sosialisasi budaya positif, kegiatan aksi nyata CBP Angkatan 9. Saya Yosi Sumangati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Semangat luar biasa. Selamat siang. Masih sehat atau udah loyo ini? Loyo dikit. Ya, habis sosialisasi suruh kesini ya kan? Ya, jalan. Nah, adapun tujuan ibu mengumpulkan kalian di sini, ya, kan kalian di kelas ada yang namanya peraturan, benar? Nah, sekarang karena ya kita sudah akan menerapkan budaya positif di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Jadi beberapa hari yang lalu saya sebagai calon guru penggerak ya. Nah, jadi di SMA kita ada 2 calon guru penggerak, salah satunya adalah ibu. Nah, kemarin ibu ada diskusi dengan kepala sekolah dan juga kawan kesiswaan. Jadi kita akan menerapkan budaya positif. Ya, di dalam budaya positif itu ada yang namanya disiplin positif. Oke, apa itu disiplin positif? Di mana setiap aturan yang ada tidak lagi yang namanya kekerasan. Jadi tidak ada hukuman fisik, hukuman psikis, tidak ada lagi. Nah, ini Bu, apakah langsung diterapkan secara perlahan? Kenapa? Mengingat peraturan ini tidak dibentuk dalam sehari. Nah, jadi perlu nanti orang tua kalian, komite, kalian sebagai perwakilan siswa, guru, dan juga kepala sekolah, termasuk orang kantin juga akan dilibatkan. Nah, jadi itu tidak bisa langsung berubah dalam 1 hari, perlahan-perlahan. Makanya ibu coba mensosialisasikan dulu kepada guru, dihadiri oleh kepala sekolah dan juga KAUR. Nah, di sini mungkin di kelas kalian ada yang namanya peraturan. Jelas, karena ibu dengar kemarin salah satu peraturan kalau duduk di meja, ya kan? Nah, itu peraturan. Peraturan erat kaitannya dengan sanksi, benar tidak? Ya. Betul. Kemudian ada konsekuensi, betul tidak? Betul. Beda halnya dengan keyakinan. Keyakinan ini tidak ada yang namanya hukuman. Namun harus ada dorongan dari dalam diri kalian. Kalau kalian nggak punya dorongan, nggak punya kesadaran diri, nggak punya self disiplin, bilang tidak ada disiplin diri pada kalian, ini nggak bisa dibentuk keyakinan kelas. Mau kayak gimana sebagus apapun keyakinan kalian, karena kelas kalian itu nggak akan bisa diterapkan, karena kalian nggak punya self disiplin. Nah, kalian inginkan setiap guru nyaman masuk kelas? Ya. Kembali ke diri kalian. Dengar ya anak-anak, karena ibu juga sudah mendapatkan laporan. Saya tidak mau menjudge kelas kalian, tapi coba mulai dari sekarang bukalah kelas kalian dengan aura positif, di mana guru nyaman untuk masuk. Dari mana itu Bu? Dari diri kita sendiri. Koreksi diri kita, ya, turunkan ego kita. Mungkin hanya beberapa guru yang tahan gitu kan, tapi ya disinilah letak kesadaran kalian, ibu minta seperti itu. Nah, ini ada peraturan, contoh peraturan, ini contoh, ya, kembali lagi ke peraturan kelas kalian nanti. Ini ada peraturan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Namun berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu adalah kata-kata positif. Kata-kata positif yang tidak harus panjang, tapi bermakna. Berarti ketika kalian mengembalikan buku ke tempatnya, berarti ada rasa tanggung jawab. Benar tidak? Ya. Mulailah disiplin diri seperti ibu bilang tadi. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kata positifnya adalah menghormati. Ya, sama. Kita kemarin corona tahun 2019, benar? Ya,
2019 di mana kalian dipaksa. Jadi peraturan ini awalnya adalah kata terpaksa, benar nggak? Ya, jadi kita dipaksa menggunakan masker. Nah, sekarang ketika ada yang menggunakan masker, apakah karena terpaksa? Tidak. Melainkan karena sudah terbiasa. Iya. Ya, sama dengan keyakinan. Keyakinan itu karena kalian sudah terbiasa, awalnya peraturan, kalian itu menjadi meyakini bahwasanya itu harus ada di dalam kelas dan muncul dari dalam diri kalian sendiri. Ya, jadi kan nggak peduli lagi harus bayar 2.000, 3.000. Yang penting saya menjalankan keyakinan saya dengan cara apa ya tadi? Menghormati, menghargai, tanggung jawab, ya demi kebersihan, banyak hal yang bisa kalian ungkapkan nanti. Nah, dari beberapa peraturan ini, tugas kalian adalah saya meminta setiap kalian membuat keyakinan pada diri kalian sendiri. Bu, apakah kalimatnya harus panjang? Tidak harus panjang. Ya, contoh menghargai teman. Nah, kemudian merendahkan intonasi bicara. Nah, itu keyakinan nggak? Iya, yang beraura positif. Ya, itu salah satu contoh. Nah, ibu bagikan kertasnya, kalian tulis keyakinan kalian ini dan tolong ditempelkan di sini. Jangan lupa tulis nama kalian. Kelas nggak usah, kalian udah tahu ini 12 IPA 3. Project ibu adalah 12 IPA 3. Ya. Nah, kemudian setelah kalian tempelkan ini, nanti saya akan bagikan kembali sebagian dari kertas ini. Kalian bentuklah, kali ini kan polos aja, peta seperti ini saja yang tempel kan nggak cantik ya? Nggak cantik kan kalau tempelkan di karton? Ya, ibu minta kalian buatlah secantik mungkin dari kertas ini yang nanti kalian tempelkan bersama di sini. Nah, ibu udah sediakan ini, nggak perlu uang kalian keluar, ya. Tak perlu risau duit kas habis, udah sediakan. Ya, jadi nanti sebanyak 9 kelas ibu akan buat ini, insya Allah bertahap. Selagi badan ibu sehat, ibu akan terapkan ini. Ya, mulai dari kelas 12. Nah, nanti kalian tempelkan sebanyak berapa jumlahnya? 29 akan kita tempelkan di sini. Jangan lupa tulis nama dan paraf. Artinya apa? Kalian sudah berjanji pada diri kalian sendiri untuk menerapkan hal tersebut. Nah, tidak bolos contohnya. Benar nggak? Yakin ya, yakin. Oke, apa bisa ada ibu semua? Bisa. Oke, ibu bagikan. Silakan ambil ke depan masing-masing. Ya, kalimatnya enggak ya berbagi aja. Nih. Enggak, langsung keyakinan yang kalian tulis di kertas adalah keyakinan seperti yang Berarti bentuk-bentuk dulu ya, Bu. ya. Langsung aja keyakinan nama, kemudian keyakinan kalian gak usah diparaf dulu. Yang diparaf adalah yang di kertas ini. Ya, yang kertas ini sebagai lagi ibu bagikan ke kelas kalian nanti. Nah, disinilah yang harus kalian paraf. Jadi nanti ketika kalian sudah menempelkan, ingat ya, ketika kalian sudah menempelkan, kalian akan ibu minta untuk mengambil kembali yang kalian. Udah, yang udah siap silakan ditempel. Yang udah siap silakan ditempel. Ya, yang udah siap silakan ditempel. Ya, yang diparaf nanti ya. Yang diparaf adalah yang dipajang di kelas. Yang diparaf adalah yang dipajang di kelas. Apa tadi ya? Nama
Kok mana sih? Ayo, pakai stempel langsung plong disediakan. Ayo. Ini belum. Mana yang Punya aku udah cabut. Pas. Misalkan tidak buang sampah sembarangan berarti menjaga kebersihan. Begitu bahasanya. Keyakinannya menggunakan emosi. Kata-katanya yang singkat tapi bermakna. Itu jatuh. Seperti tadi suka menahan emosi. Kemudian ini nggak mengerjakan tugas berarti harus ada rasa takut. Jawab. Nah kalau yang suka telat berarti harus disiplin waktu. Baca. Berikhlas. Ikhlas ya sudah ikhlas. Oh ya udah berikas gitu. Pajangkan nanti ibu akan seleksi lagi ya. Jangan lupa tulis nama. Apa yang terbalik? Nulisnya. Lah kan ibu udah pesan tadi. Jangan. Apa di belakang? Mang ya, Mas. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Ada. Iya, di belakang. Banyak yang nggak ada sih. Makanya nanti ibu akan jadi tadi kan ibu udah bilang nanti kalian ambil lagi, kemungkinan tidak kalian ambil lagi, ibu yang kumpulkan karena ada beberapa teman kalian yang tidak ada. Nah besok yang tidak ada, dengarkan semua, besok yang tidak ada juga wajib mengisi. Setelah itu ibu akan sortir, ibu serahkan ke kalian kembali untuk dibuat dan ditempelkan di kertas ini ya. Ininya ibu bagikan dengan kartonnya. Nah ininya ibu seleksi lagi dan ibu perbaiki nanti ya. Ini ada mungkin beberapa kata yang panjang, ibu evaluasi dan ibu persingkat. Setelah ibu persingkat, ibu kembalikan ya. Namun sebelum itu yang kata-katanya panjang, ibu akan panggil dulu orangnya apakah dia setuju dengan kata-kata dari ibu atau dia punya kata-kata sendiri yang untuk merevisi keyakinan dia. Sampai di sini paham? Paham. Oke, harapan ibu kalian bisa melaksanakan keyakinan ini nanti. Dan jika ada yang belum mencakup semuanya, kita akan revisi kembali. Nah, ibu minta dengan sangat sampai kalian tamat, tolong dengan sangat ya, apa yang kalian buat di sini nanti yang sudah kalian tanda tangani jangan kalian ingkari. Siap. Ya, ini sama kayak janji pada diri sendiri. Ya, tunjukkan perubahan kalian kepada guru-guru. Jangan toksik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar